ya. Sesuai janji saya yang kemarin, saya balik lagi buat menjelaskan yang kemarin ibu tanyakan tentang pemeriksaan cara mendeteksi ini dengan menggunakan pap smear atau pates ya, yang untuk mendeteksi kanker leher rahim kemarin ya Bu. Baik, saya mau menjelaskan kurang lebih 10-15 menit gitu ya Bu. Apakah ibu tidak sedang ini ada kegiatan atau yang lain nggak Bu? Oh enggak, kebetulan lagi libur. Aku kebetulan lagi libur. Kalau gitu saya mulai ya Bu ya. Biar takutnya ibu ada mau keperluan lain, jadi kita mulai aja ya Bu. Jadi yang pertama kan kemarin ibu sudah tahu ya tentang kanker leher rahim itu seperti apa, lalu untuk tindakan atau tanda dan gejalanya juga seperti apa ibu tahu gitu ya. Jadi untuk pap smear sendiri ini untuk pengertiannya sendiri yaitu suatu metode pemeriksaan sel-sel yang diambil dari leher rahim dan kemudian diperiksa oleh di bawah mikroskop atau di bawah sama ke laboratorium khusus gitu ya Bu ya. Ke patologi biasanya gitu ya untuk pemeriksaannya. Lalu pap smear ini merupakan tes yang aman dan murah dan telah dipakai bertahun-tahun tahun lamanya untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang terjadi pada sel-sel leher rahim itu sendiri gitu ya. Terus manfaat dari pap smear ini sendiri yaitu untuk mendiagnosis secara dini tentang keganasannya atau mendeteksi apakah betul kita menderita kanker leher rahim tersebut atau kelainan yang ada di leher rahim itu sendiri gitu ya. Terus juga untuk melihat keganasan atau sudah sampai seperti apa sih gitu ya ininya. Lalu perawatan setelah operasi dan setelah mendapat kemoterapi dari radiasi keganasan juga untuk menentukan proses peradangannya juga gitu ya. Jadi istilahnya bisa kita untuk tindak lanjutnya apakah perlu dilanjut dengan tindakan seperti yang sudah dilewati atau tidak gitu ya. Terus yang dianjurkan untuk melakukan pap smear itu sendiri ada syaratnya ya Bu, istilahnya bukan syarat ini ketentuannya gitu ya. Yaitu sandungan biasanya wanita yang telah menikah atau aktif seksual selama 3 tahun pertama atau sebelum berusia 20 tahun gitu ya. Sesuai yang kemarin kan yang muda atau di bawah usia 20 tahun sudah melakukan hubungan atau yang sudah menikah dini gitu ya. Terus mempunyai riwayat penyakit seksual berulang, dilakukan pemeriksaan setiap 6 bulan. Kalau misalkan kita mempunyai riwayat seksual yang berulang, itu harus atau wajib dilakukan per 6 bulan sekali itu untuk pemeriksaannya gitu ya. Terus wanita yang memulai hubungan seksual saat usia kurang dari 18 tahun gitu ya. Terus wanita yang sudah yang berusia lebih dari 30 tahun dengan hasil tes pap smear normal sebanyak 3 kali, lalu melakukan tes kembali setelah 2-3 tahun. Misalkan ibu ternyata normal nih untuk tahun ini normal, tapi kita penasaran nih 2 tahun atau 3 tahun ke depan seperti apa, ibu bisa mengecek kembali gitu ya. Terus wanita dengan resiko tinggi atau seperti infeksi HIV atau imunitas lemah harus melakukan tes setiap tahun. Itulah harus lebih sering karena mempunyai dasar atau penyakit yang penyertanya gitu ya. Wanita yang pernah menjalani histerektomi sederhana atau kalau ini biasanya yang suka untuk steril atau tidak punya anaknya tapi yang diikat aja Bu, tidak diputus, hanya diikat gitu ya, kan suka ada ya, tidak dipotong gitu. Terus juga dilakukannya 2 hari sebelum tes itu dilarang untuk mencuci atau menggunakan obat-obatan sabun atau pada vagina gitu ya. Terus dilarang juga melakukan hubungan seksual 1-2 hari sebelum pemeriksaan tes itu sendiri ya. Terus dilakukannya juga ini
10 sampai 20 hari setelah hari pertama head terakhir melakukan pap smear. Jadi istilahnya hari pertama head terakhir pada saat itu 10 sampai 20 hari setelah itu. Jadi setelah head beres ya baru 10 hari kemudian bisa untuk melakukan itu. Setiap tahun untuk wanita aktif yang seksual gitu ya. Terus untuk untuk pemeriksaannya juga petunjuknya kapan sih dilarang atau yang tidak bisa melakukan itu tidak dilakukan pada saat menstruasi ibu gitu ya. Terus 1 sampai 2 hari sebelum pemeriksaan yang tadi ya tidak boleh melakukan hubungan seksual gitu, belum aktif secara seksual atau belum menikah gitu ya secara ininya, atau kalau kita biasa disebut masih perawan gitu ya. Karena untuk melakukan tesnya sendiri itu ada alat yang harus dimasukkan, karena kalau misalkan yang belum menikah atau yang masih perawan kita takutnya ada merobek himen dari pasien tersebut gitu. Jadi biasanya dilakukan yang sudah menikah atau yang aktif dalam melakukan hubungan seksual gitu Bu. Itu pemeriksaannya dilakukan biasanya di klinik kandungan atau dokter spesialis atau di poli kebidanan juga biasanya seperti itu. Itu aja mungkin Ibu untuk ininya. Apakah ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan kembali? Berarti kalau saya kan belum menikah ya, belum Ya. jadi belum boleh ya. Belum boleh karena kan beresiko juga gitu. Tapi nanti kalau misalkan ibunya sudah menikah 3 tahun atau misalkan pada awal menikah ibunya penasaran mau ngecek untuk mendeteksi lebih dini, boleh gitu. Atau setelah itu kalau misalkan dinyatakan normal bisa berikutnya, atau bisa juga ibu konsultasi dengan dokter spesialis kandungannya seperti apa gitu, apakah boleh atau tidaknya. sejauh ini sudah Ya alhamdulillah kalau gitu berarti yang saya jelaskan ibu sudah mengerti, sudah bisa diambil manfaatnya atau yang dijelaskannya ya. Kalau gitu sampai ketemu paling nanti kalau ini kita ketemu di puskesmas kembali ya Bu ya. Karena kebetulan saya hari ini sudah terakhir, jadi karena terakhir dengan Ibu, jadi saya mau kembali lagi ke puskesmas hari ini hanya dengan Ibu untuk pemberian case yang lainnya sudah gitu ya. Kalau ada apa-apa Ibu boleh ke puskesmas terlebih dahulu untuk itu aja paling Bu. Kalau gitu saya izin pamit dulu ya Bu ya. Kita assalamualaikum.